Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita teruskan hari ini untuk membaca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Pada hari ini akan kita baca Asy-Syu'batul Rabi'ah wa Sittin, cabang iman yang ke-64, yaitu sholatul janazah li ahlil qiblah, mensolati janazah yang ahli sholat. Penghormatan kepada sesama dalam Islam tidak hanya diajarkan untuk dilakukan pada yang masih hidup, kepada yang sudah wafat pun Islam memberikan pengajaran agar kita tetap memberikan penghormatan. Di antara caranya adalah dengan mensolati saudara kita, mensolati keluarga kita yang sudah wafat. Salat jenazah adalah bentuk dari rasa ukhuwah kita, rasa kekeluargaan kita dengan saudara kita yang sudah wafat itu. Tidak hanya menjadi tanda bahwa kita solider, bahwa kita ikut berduka kepada saudara kita, tetapi juga bagaimana kita menghantarkan saudara kita yang menghadap Allah itu dengan doa-doa kita yang kita yakini doa itu sangat-sangat dibutuhkan oleh saudara kita yang baru meninggal itu. Ada hadis yang saya kira juga sangat terkenal tentang bagaimana hak setiap muslim kepada muslim lainnya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Seorang muslim itu punya kewajiban yang menjadi hak muslim lainnya. Kewajiban itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu itu hendaknya kita mengucapkan salam. Salam yang standar bagi seorang muslim adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur bisa lengkap, paling tidak sampai warahmatullah. Umpama pun warahmatullah masih kepanjangan, ya Assalamualaikum. Jadi itu standar kita sesama muslim, kalau ketemu ya uluk salam, memberikan salam sebagai tanda bahwa kita adalah bersaudara. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika dia mengundang kita, maka kewajiban kita yang menjadi hak dia itu untuk mengabulkannya, untuk memenuhi panggilannya, baik itu undangan atau panggilan yang resmi tertulis maupun juga undangan yang mungkin tidak resmi tertulis, itu wajib datang. Jika saudara kita punya hajat, apakah mantu, apakah punya hajat syukuran atas menghitani anaknya atau apapun lainnya, walimah apapun, maka ketika kita diundang kita wajib datang. Yang wajib datangnya, bukan nyumbangnya. Ini yang sering jadi kesalahan paham kita. Jadi kalau kita lagi tidak ada uang, itu seakan-akan undangan saudara kita itu tidak perlu kita hadiri. Syukur ada uang kita bisa nyumbang, tetapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah datangnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang itu wajib datang. Sehingga kalau yang namanya wajib diundang tidak datang, ya dosa karena wajib ya. Makanya ini perlu saya kira disosialisasikan, disebarkan ke sama kita. Ketika kita diundang, undangan apapun itu wajib datang. Yang wajib datangnya bukan nyumbangnya. Wa idza stansahaqa fansahu. Hak keempat, ketiga adalah memberi nasihat kalau diminta. Nasihat apapun terkait keluarganya, terkait problem-problem yang dia hadapi, terkait apa yang saudara kita pasti punya problem.
Ketika dia meminta nasihat, maka orang yang dimintai nasihat semampu yang ia bisa itu memberi nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu, ini yang kemarin sudah kita sampaikan. Kalau saudara kita bersin, dan bersinnya itu bukan bersin sakit, tandanya katanya itu maksimal 3 kali. Kalau bersin 3 kali maksimal itu masih bersin yang sehat. Tapi kalau bersin lebih dari 3 kali itu bersin yang sudah penyakit. Nah, ketika saudara kita bersin dan kemudian saudara kita membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin, maka kita berhak mendoakannya untuk memperoleh rahmat Allah. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Nah, orang yang didoakan yarhamukallah, maka disayuki akan menjawab kembali mendoakan yang mendoakan itu dengan yahdikumullah atau yahdikallah. Kemudian yang ke 5, wa idza marida fa'udhu, kalau sakit maka kita berhak, maka kita wajib, dan itu menjadi haknya yang sakit untuk dijenguk, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ini juga sama dengan tadi undangan yang disayogyakan Rasul itu menjenguknya, bukan bawa parselnya atau bukan bawa oleh-olehnya. Syukur bawa oleh-oleh, kalau tidak ada maka iyadatul marid itu lebih wajib daripada membawa oleh-olehnya itu. Sehingga jangan kemudian karena alasan kita lagi tidak punya uang, ada saudara kita yang sakit padahal sempat, itu kita tidak sempat mengayadahnya, menjenguknya. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, kalau saudara kita meninggal maka ziarah takziah itu juga menjadi hak saudara kita. Takziah itu mengunjungi ke rumahnya, kemudian mensolatinya, dan syukur bisa menghantarkannya sampai makbaroh, sampai ke kuburan. Ini juga saya kira budaya yang harus kita biasakan, bahwa ketika seorang saudara kita meninggal maka sunnah Rasul adalah takziah, dan ketika sampai di tempat itu mensolatinya, bukan hanya ucapan takziah ikut bela sungkawa dan kemudian di situ duduk-duduk bahkan ngobrol ke sana kemari, bahkan ngobrolnya kadang berlebihan, ketawa-ketawa. Memang tidak ada larangan ya kita ngobrol, tidak ada larangan kita mungkin cerita sesuatu yang membuat kita ketawa, tetapi ketika kita sedang berada di tempat keluarga yang sedang bersedih, ya mestinya kita kendalikan. Jangan sampai cerita-cerita yang seakan-akan tidak ada empati pada yang sedang sedih. Kendalikan cerita kita, kendalikan sikap kita, dan yang tadi lebih penting adalah mensolatinya, sholat janazah. Kemudian sesudah sholat janazah, ketika kita masih punya kesempatan, itu kita disayugiakan juga menghantarkannya sampai ke kuburan. Rasulullah bersabda, man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidah hatta tudfana kana lahu qirat. Qila wa mal qiratan, qala mislal jabalainil azimaini. Kata Rasul, barang siapa yang takziah ke rumah orang atau saudara kita yang meninggal, kemudian mensolatinya, maka dia dapat pahala nilai kebaikan 1 qirat. Kalau kemudian sampai menghantarkannya sampai kuburan, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Para sahabat bertanya, 2 qirat itu berapa ya Rasulullah? Al-qiratani, 2 qirat itu al-jabalainil azimaini, sebesar 2 gunung yang besar. Ini hanya kalimat tamsil, tidak usah kita bayangkan bahwa pahala kayak gunung, bahwa pahala sebesar Uhud, di hadis lain menyebutkan seperti itu. Tapi yang jelas
nilai kebaikan, nilai pahala bagi orang yang takziah, kemudian mensolatinya, bahkan sampai menghantarkannya sampai kuburan. Itu nilainya sangat-sangat besar, dan itu sangat dianjurkan sebagai bentuk dari solidaritas kita, empati kita kepada saudara kita yang meninggal, dan kemudian kita mendoakannya. Sholat jenazah yang inti kan juga mendoakan saudara kita yang meninggal. Yang inti itu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita memintakan Allah mengampuni dosanya, mengampuni, memaafkan kesalahannya, itu yang inti. Yang lain-lain itu bacaannya sama dengan yang kita baca ketika kita sholat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupi sunnah Rasul, karena dengan menghidupi sunnah Rasul itulah berarti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.